kemudian di sini wal abiduna qismanu ahadu qismani ahaduma abidun lil abdi minal mudhar. Ada yang namanya malaikat hafadzah. Ya. Nah, ini terbagi dua kelompok malaikat ini. Di sini diterangkan wal abiduna qismani, malaikat hafadzah atau malaikat hafizah. Hafidun itu ada dua. Yang pertama abidun lil abdi minal mudhar, menjaga hamba, malaikat yang tugasnya ngejagain hamba dari hal-hal yang bahaya kepada dirinya, bahaya yang datang kepada dirinya. Ya, ini rupanya apapun yang menyebabkan kita bahaya kemudian terhalang atau terjaga, itu rupanya ada malaikat yang ngejagain. Umpama kita kesandung, gabruk, harusnya ini kaki pengkor ini, tapi enggak, ini ada malaikat abidun ini. Ya, bukannya kita tebal. Ini mah, ayo aja, nunggu makan itu 2 sakron, waduh, hijibnya juga mau baca ini mah, itu mah wasilah. Ya. Tetap manusia makhluk nggak ada kuatnya, segala apapun, nahan apapun nggak ada yang bisa. Nah, ini rupanya ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga hamba, malaikat abidun, menjaga hamba dari hal-hal yang berbahaya yang datang terhadap dirinya. Gabung, tabrak pelonton, frontal 10 meter, bangun, api itu gitu. Iya, itu makanya sombong kadang-kadang kita mah. Ya. Puasa ini mah. Nah, kalau puasa bikin tekbal, semuanya pada puasa ini. Ya, betul nggak? Iya. Itu abidun tugasnya. Dan yang kelompok kedua wasani ima abidun lima yasduru minhu. Malaikat yang menjaga bahaya yang datang dari dirinya. Kalau tadi bahaya yang datang kepadanya, kalau ini bahaya yang datang dari dirinya, sehingga dihalangi oleh malaikat sehingga nggak terjadi bahaya menyebar kemana-mana. Gitu. Yasdur minhu, baik itu min kaulin, dari ucapan bikin fitnah nggak jadi. Ya, kita pengen ngomongin orang gibah, nongkrong di warung kagak jadi. Nah, itu ada malaikat abidun itu. Ya. Kemudian ada perbuatan al-fa'lin, atau dari pekerjaan nih, kita punya gawean tapi yang membahayakan orang lain, kagak terlaksana gitu, pengen nyolong kagak jadi. Ya, itu ada malaikat abidun. Nah, bahkan itikat, keyakinan kita yang harusnya salah jadi benar, atau kita keyakinan kita dijaga oleh Allah dari kesesatan. Insyaallah ini sangat rahman rahimnya Allah pada hakikatnya. Ya, ada keterangan di kitab lain tentang rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Mana kalau orang tukang maksiat, ya model kita nih para pendosa, ada rahmat Allah yang begitu luar biasa. Dikasih tidur itu bisa jadi rahmat buat orang pendosa. Ya, ada keterangannya itu. Jadi tidur itu bisa jadi rahmat buat orang pendosa. Kenapa? Umpama ninjet itu dari jam 9 sampai jam 12 molor, berarti aman tuh jadi dosa dari jam 9 sampai jam 12. Coba kalau masih melek mah boleh jadi ya dia ngomongin orang, ya kan, dia hasud, dia sombong, dia kufur nikmat kepada Allah, jadi dosa. Jadi kesimpulannya ini begitu luar biasanya Allah Maha sayang kepada hambanya, sehingga hal-hal yang kita nggak sangka rupanya itu merupakan rahmat Allah semua juga. Adapun kalau orang yang tukang ibadah emang matanya melek mulu, nah, apa kesenangan yang Allah berikan terhadap dirinya daripada kecapaian kelalaian, kecapaian menguras tenaga dalam ibadah, rupanya lewat ngopi, lewat makan gorengan. Jadi ahli ibadah itu senang-senangnya sama Allah dikasih rahmatnya ngopi. Jadi ngopi buat ahli ibadah itu rahmat. Iya, makanan halal, santai. Sebab dia matanya melek terus.
Lalu untuk mencegah dia dari perbuatan dosa, disibukkan dia dengan makanan nikmat. Tuh, pakai ngopi, sibuk sama ngopinya. Nggak sempet dia pengen ngumpul-ngumpul sama orang yang model ngomongnya lemes semua. Ya, lagi nongkrong-nongkrong, diajak nongkrong di mana-mana yang kagak karuan. Dia ngopi, itu ngopinya itu rahmat Allah buat ahli ibadah. Kalau buat kita ahli maksiat, molor itu rahmatnya Allah. Jadi tidur itu bisa menjadikan rahmat buat kita yang pendosa. Karena dari tidur itu kita terbebas dari perbuatan dosa dikala kita tidur. Ya, itu mimpi nyolong kagak dosa, mimpi nyolong. Masya Allah, berarti begitu luar biasanya nikmat Allah kepada kita tanpa kita sadari. Allah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau masalah keterangannya di kitab Minhus Saniyah, ada di tengahnya saranya. Tengahnya itu ada keterangan seperti itu. Di bab makan haram dan halal, itu situ ada semua. Jadi luar biasa. Ya, tidur merupakan rahmat. Mungkin boleh jadi dikiaskan dari hal yang lain pun sama, mencegah kita. Contoh umpama, tapi semua juga Allah Ta'ala niat karena ibadah. Contoh umpama kita nongkrong di pinggir rawa, menyendiri, jadi ibadah. Uzlah hitungannya. Kenapa? Coba kalau dia nongkrong nggak karuan di mana-mana, dosa yang dia perbuat. Tetapi dia nongkrong di pinggir rawa, tujuannya lillahi ta'ala. Itu bukan strike. Ya. Jadi intinya apa? Ini salah satu contoh tidur. Mungkin kiasnya bisa jadi yang lain, hal apapun. Kesibukan kita disibukkan oleh Allah. Jadi begini, hal perkara kita ini kan hidup 24 jam. Ibadah wajib berapa menit sih? Taruhlah 5 waktu kan kita sholat, kali 5 menit, 30 menit, setengah jam kewajiban kita dalam 24 jam. Lebihnya itu, bayangin coba, berapa jam itu lebihnya. Itu apa tujuan diperbanyak mubah daripada yang wajib? Ini karena Allah sayang sama hamba, dan Allah Maha tahu akan kelalaian manusia. Manusia mah, coba kalau kita balik sekarang, kewajiban 23 jam, kita rehat cuma 1 jam. Kebayang coba, orang saya yakin pasti dokter pada pre-hidup semua, hidupnya pada pre semua. Kalau Allah balik coba. Jadi sejarah asbabul nuzulnya ada hukum mubah, itu karena Allah ingin supaya manusia itu ada waktu rehatnya. Jadi mubah itu seakan-akan Allah kasih kesenangan begitu, senang dalam hal yang mubah. Sedangkan yang wajib itu cuma sedikit. Karena Allah tahu manusia itu maha milal, bosenan. Kebayang coba kalau kita sholat 20 jam, ibadah wajib 20 jam, 4 jamnya kita suruh buat tidur, buat ngopi, buat nyari duit, buat ngojek. Coba bayangin. Kita nggak sadar kalau 5 waktu itu cuma hal kewajiban yang begitu bijak luar biasa Allah kepada hamba yang namanya manusia pendosa model kita. Makanya mubah itu jangan dilewatkan sia-sia begitu aja. Kalau bisa niatin semua karena Allah. Tidur karena Allah, makan karena Allah, ngopi karena Allah. Agar yang 23 jam itu, 23 jam setengah jam itu jadi amal ibadah. Jadi kita ibadah full hitungannya kalau begitu. Nah, kalau ibadah cuma setengah jam, sisanya 23 jam setengah. Coba kita hidup kayaknya banyak banget waktu yang terbengkalai. Ya. Tapi begitu Maha Rahman Rahimnya Allah, Masya Allah, ibadah cuma setengah jam, 5 menit itu. Puasa Ramadan setahun sekali, 3 sebulan. Allah. Coba kalau Ramadan 11 bulan. Ramadan 11 bulan. Kamu bayangin, bang dagang gak ada yang laku, dagang malam semua, dagang siang gak laku. Ya sebetulnya kita kalau ngambil hikmahnya begitu, Masya Allah. Berarti ya dipikir-pikir waktu itu Allah atur bagi sedemikian bijaknya Allah mengatur waktu buat hamba-hamba manusia, baik yang pendosa maupun yang ahli ibadah sekalipun. Jadi ada hikmahnya semua. Tidur jadi rahmat buat ahli maksiat,
santai, makanan lezat yang halal itu rahmat bagi orang yang ahli ibadah. Sebab ahli ibadah makan memang kerjanya bukannya mulut goyang, itu bukannya lagi ngenyam makanan, tapi lagi baca tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Capek nih mulutnya, dia ngopi. Jadi ngopinya itu rahmat buat dia. Jadi tugas malaikat yang pertama, abidun yang pertama menjaga bahaya yang terjadi kepada dirinya, dan yang kedua malaikat yang menjaga bahaya yang terjadi dari dirinya kepada yang lain, kepada sekitar atau orang lain. Jadi malaikat abidun tugasnya itu bukan puasa mati geni, ya dibacok nggak mempan, itu ada yang jagain itu malaikat. Terima kasih kita sama Allah lewat malaikat-malaikat yang kita terjaga dari bahaya. Ya. Maka mana lagi? Terus falhafiduna minal mudar, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia, hamba-hamba Allah, dari hal yang bahaya yang untuk apa yang terjadi kepada dirinya. Jadi bahaya dari luar ke dalam. Itu asyarah, ada 10. Dibagi dua, cuma 2 kelompok juga, dibagi 2 kelompok lagi. 10 bilail, 10 malaikat ditugaskan untuk menjaga manusia di malam hari. Jadi malam hari itu dijaga juga kita, ada penjaganya. Dan wa asyaratun bin nahar, 10 lagi bagian yang kedua, gelombang kedua, 10 lagi malaikat tugasnya jaga manusia, jaga hamba Allah di siang hari. Jadi dibagi tugas sipnya. Sip. Jadi sip-sipan itu rupanya Allah udah ngasih contoh. Wa akhraja Tabari min turkil kinanah min turkil kinanah al-Adawi anna Utsman. Jadi ada satu riwayat bahwasanya Sayyidina Utsman sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi an adadil malaikah, daripada jumlah bilangan malaikat, muakkalina bil adami, yang diwakilkan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai penjaga bil adami. Faqala likuli adam, lalu Rasulullah menjawab likulil adami asyaratun bil lail wa asyaratun bin nahar. Jawabnya Rasulullah begitu. Jadi saya nanya, ya Rasulullah, berapa jumlah malaikat yang Allah kasih jadikan perwakilan untuk menjaga hamba-hambanya? Nah, dijawab oleh Rasulullah 10 di malam hari dan 10 lagi di siang hari. Jadi shiftnya itu. Nanti shiftnya dibilangin kapan shiftnya itu, malaikat siang dan malam tugasnya. Yang 10 ntar dia balik lagi pulang, ntar yang 10 datang. Itu asar sama subuh. Asar sama subuh. Itu nanti ada di sini keterangannya. Kemudian wa asratun bin nahar wa idun an yamini. Nah, dari setiap penjaga itu mereka juga ada tempat-tempat posnya. Ya, ada tempat-tempat titik yang memang mereka harus jaga, ditempatkan di mana begitu. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Ya sebagaimana halnya keamanan lah. Wahidun an yamini, satu di sebelah kanan. Wa akhar an shimali, satu lagi di sebelah kiri. Wasnani, 2 udah tuh ya. 2 wasnani mimbain yadai, 2 di depan. Centeng kita itu. Dan wa min khalfi, 2 lagi di belakang. Wasnani ala janibaihi, dan yang kedua lagi ala janibaihi di 2 arah kita, kanan dan kiri. Jadi sebelah kanan, dan nanti arah kanan juga ada lagi. Wa akhar qabil, dan satu lagi dan 2 lagi an qabil an nasyati, megang bagian depan kita nih. Ya, tarang. Jadi ada yang megang ini oleh malaikat.
Tugasnya ngapain yang megang ini? Yang megang ini tugas malaikat, dia akan angkat derajat itu hamba, fa in tawadhu'a rafa'ahu. Di mana dia tawadu, maka Allah angkat derajatnya. Lewat dua malaikat ini, laporannya itu dari dia. Laporannya itu. Dia punya sifat baik, Allah angkat derajatnya. Wa in takabbar, bagaimana kalau sebaliknya dia sombong, wada'ahu, dia akan dihinakan oleh Allah. Laporannya dari dua malaikat ini yang megang karangnya. Wasnani ala sapatai, dan dua lagi 9 dan yang ke-10 itu nongkrongnya di bibir. Ngapain dia tugasnya di bibir itu? Dia nggak punya tugas yang lain, nggak ada yang lain ditugaskan oleh Allah kecuali cuma satu, ya fadhani alaihi ilas shalah. Tidak ada yang dijaga oleh malaikat itu dari mulut yang keluar ini kecuali salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah luar biasa. Jadi salawat itu ada tugasnya dua malaikat. Ntar dia yang laporin dan dia mungkin jadi saksi juga. Ini luar biasa. Ya. Jadi dua malaikat ini tugasnya cuman mulut kita ini jadinya suka salawat mulu. Jadi orang yang lemes sama salawat mulutnya itu ini malaikat itu ntar yang mancing-mancing itu bahasanya, yang jagain dia. Luar biasa. Astrolisan jadinya. Astrolisan itu kan ada aurat kan gitu bahasanya wa khatamu Sulaiman al-lisani faman takalam tu ilahi qadha hajati. Khatamnya Nabi Sulaiman ada di lidahku, siapapun aku bicara dengannya tunduk. Namanya asihan. Asihan. Nah, ini yang jaga malaikat ada dua. Wal asyirul, nah itu mungkin yang ke-8 ya. Yang ke-10 terakhir, malaikat yang 10 ngapain tugasnya? Nah ini dia, ya rusuhu minal ayah. Ini tugasnya satu dia. Dia menjaga cacing, ular, segala bentuk yang model begitu, antadkhulal fah, supaya nggak masuk ke dalam mulutnya itu si hamba. Dia lagi tidur kayak di mana aja tidur. Ya kan nggak ada berita dari zaman Tong Jebot sampai sekarang orang tidur terus mati ada ular masuk di mulutnya, nggak ada nggak beritanya, ada nggak ada. Karena apa? Karena memang ada malaikat yang jagain kalau dia tidur. Ida nama waqalal muhdawi anak Utsman, kata Imam Muhdawi bahwasanya Sayyidina Utsman sa'alan Nabi. Ini ada lagi riwayat yang lain. Nabi pernah ditanya oleh Sayyidina Utsman, kam min malakin alal insan. Ada berapa banyak malaikat yang untuk menjagain manusia? Fadzakar isyrina. Dijawab ada 20 kata Rasulullah. Bulkan, malakan malaikatnya. Wa dzakara abi annau yaqadu libni atiyah inna kula insan yukalubi, bahwasanya semua manusia, semua ini ya, yukalubi, ada yang diwakilkan malaikat untuk ngejagainnya. Ya, dari kapan itu diutusnya itu malaikat penjaga itu? Min ini wukin nutfah, dikala itu manusia pengen dibentuk, min rohmi, dalam rahim daripada seorang ibu. Jadi pas nutfah yang akan takdirkan jadi manusia, malaikat udah diutus, malaikat hafidun, malaikat sang penjaga itu. Dari mulai kita baru jadi nutfah, hanya cairan saja, belum berbentuk manusia. Itu pendapat. Sampai kapan itu dijagain kita? Ila mauti, sampai mati. Sampai mati. Bahkan mati pun masih ditemenin ntar. Masih ditemenin. Cuman enggak nemenin langsung masuk ke dalam kuburan, enggak, aja nemenin dari luar. Diri di atas. Nanti ada di sini. Mana? Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, wa ibdum lil abdi, menjaga malaikat yang 20 tersebut kepada seorang hamba, innama huwa minal muallaq. Nah, dijaganya itu makhluk yang dijaga dari 20 malaikat yang Allah utus itu minal muallaq, takdir yang muallaq. Tahu takdir muallaq? Takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah, maka di situ malaikat berfungsi, malaikat apidun.
Iya, malah takdir yang belum, yang masih bisa dirubah, bukan takdir yang sudah paten, sudah final. Tuh, maka di sini jelaskan wa amal mubrom, adapun takdir yang mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sudah final, yang nggak bisa diganggu gugat lagi, udah itu mah. Ya, kalau itu mereka angkat tangan. Ya, nggak mungkin kalau umpama takdir merah, kemudian dia menjaga dari kemerahan itu, nggak bisa. Ya, artinya kan tadi malaikat api itu menjaga bahaya. Adapun kalau bahaya itu masih mu'alak takdirnya, maka malaikat bisa menjaga. Sebab masih mu'alak takdirnya. Takdir yang bisa dirubah. Gitu. Adapun takdir yang sudah mubrom, takdir mubrom itu takdir yang udah final, ketentuan Allah yang udah distempel, udah ada SK-nya. Itu mah malaikat semua angkat tangan, nggak ada yang bisa. Nggak bisa menjaga. Kalau umpama tuh orang emang udah matinya umpama dalam kebahayaan, ya udah. Kayak kemarin Carok mati 4 orang, ya udah itu mah udah emang gak dijaga, udah itu mah. Sebab itu mah hal yang sudah mubrom. Ya, 2 orang lawan 4, mati 4. Cakep ini jawara. Cakep silatnya, bukan cakep membunuhnya. Jadi kalau yang sudah mubrom mah tetap malaikat juga semua nggak bisa menjaga. Kalau memang sudah takdir dari Allah. Umpamanya nih mulut kita ditakdirin sama Allah, udah pasti ngomongin orang nih hari ini. Takdirnya sudah mubrom ngomongin orangnya itu, perbuatan dosa kitanya itu. Maka malaikat api itu nggak bisa menjaga omongan buruk kita ini. Pantas kalau kita setiap berbuat jelek itu malaikat rahmat menjauh. Malaikat api dunia nggak ada. Mereka lepas semua. Gitu. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi malaikat api itu dia bisa menjaga dan mendoakan bahkan kepada hamba itu. Ya, kalau memang takdirnya mu'alak, takdir yang masih bisa dirubah. Ya, dan nanti larinya ke udrat, di situ ada tentang masalah takdir. Ya, kan ada takdir tajiji. Ya, istilahnya begitu kalau dalam masalah sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal abiduna, dan kelompok yang kedua itu kelompok yang pertama tadi dibagi 20 dibagi 2. Nanti yang 20 dibagi 2. Tadi yang abiduna al-anil mudar. Kalau sekarang bagian yang kedua yaitu malaikat yang menjaga lima yasduru minal abdi, sesuatu hal bahaya yang keluar dari mulutnya. Tadi omongan buruk, au fa'lin, atau dari pekerjaannya. Ya, tadi umpama mencuri, awet tikodnya atau etikatnya, umpama keyakinannya sesat, imannya jadi hilang, atau jadi kufur, atau jadi murtad. Naudzubillah. Isnani, salah satu daripada abidun ini, abidun malaikat-malaikat sang penjaga ini itu 2, raqibun wa atidun. Raqib dan atid ini termasuk malaikat abiduna. Gitu. Ya. Kullu minhuma, semua daripada dua malaikat ini, raqibun disebut raqib. Arti raqib itu waspada, hafidun. Malaikat yang waspada. Jadi saking waspadanya malaikat raqib, tidak ada satupun kebaikan kita yang terluput dari catatannya. Yaitu wa atidun, dan malaikat atid. Apa arti atid? Atid itu maknanya ay hadirun, yaitu hadir. Ada berarti. Setiap detik itu ada, nggak pernah luput. Kali gitu dia ngopi dulu 2 menit enggak. Ya. Artinya akan selalu hadir di samping kita. Pakullu wa'idin min umma yusamma bi'adin ismaini. Nah, daripada dua malaikat, setiap daripada 2 malaikat ini disebutnya raqib, yang satu atid. Ya, pokoknya malaikat abiduna yang ditugaskan salah satunya pencatat amal baik dan amal buruk yang kita tahu, itu rupanya disebutnya atid dan raqib dan atid. Wahuma la yataghayyarani. Kedua malaikat ini nggak bakal berubah-ubah kemana-mana bahasanya. Artinya dia akan selalu istiqomah
tempat dia berdiri. Berubah di sini maksudnya apa? Berubah catatannya umpama. Kan kalau kita mah kadang-kadang nyatet ada salah kan ya. Aturan 5 jadi 6. Ini 7 apa 5 kan begitu. Nah kalau malaikat nggak bakal berubah catatannya. Madamal abdul hayyan, selama hamba itu hidup. Seorang hamba itu bahkan faida mata, apabila si hamba itu mati. Nah ini yang saya bilang, api dunia itu nggak bakal lepas sampai kita mati pun dia tetap terus ngejagain kita. Ngapain tuh malaikat nongkrong di kuburan kita? Nggak masuk, teman ada tugasnya yang kemarin bukan nakir. Ini mah tugasnya cuma nongkrongin doang di atas. Ala kubri, di atas kuburan itu si mayat, si ambah. Ngapain? Yusabbihani, mereka membaca tasbih. Wa yuhallilani wa yuhallalani wa yuhallilani, dan mereka wa yuhallilani, dan mereka membaca tahlil. Wa yukabbirani, dan mereka membaca takbir. Subhanallah walhamdulillah, itu yang dia baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untungnya kita kagak denger. Coba kalau kita lagi ngelayat ngikut nguburin, dengar gitu suara malaikat tuh 2 orang tuh nggak baca kayak gitu. Saya yakin nggak jadi di kubur pada kabur semua. Itu rupanya malaikat di atas baca gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngapain tuh dia baca tuh tahlil, tahmid, takbir segala. Wa yaktubani sawabah. Rupanya dia menghadiahkan tasbih, ganjarannya dihadiahkan lahu kepada si mayit. Ila yaumil kiamah, kebayang coba itu sampai yaumil kiamah pahalanya itu. Insyaallah. Tapi itu juga ingkana mukminan, kalau yang mati mukmin. Kalau yang mati bawa iman mah nih, insyaallah mulai kita husnul khotimah ya semua. Amin. Itu salah satu keutamanya malaikat Raqib Atid itu nanti dia baca tahlil. Pahalanya diganjarin, dialirin, dihadiahkan dari mulai kita itu dibacain sampai yaumil kiamah. Doanya seperti itu 2 malaikat. Luar biasa berarti. Maka yang doain itu rupanya bukan keluarganya aja, malaikat itu ngedoain, bacain tahlil, tahmid. Ada orang ngomong, apa itu tahlilan? Malaikat aja baca tahlil. Malaikat baca tahlil. Tapi bagaimana kalau yang hambanya yang matinya bukan mukmin? Wayal anani, aduh, ini yang ribet mah. Apain dia? Ngelaknat. Jadi 2 malaikat Raqib Atid ini ngelaknat itu sama si mayit. Ingkana kafir, 1 mayit kafir, dan yang kedua au munafikon, atau kiai yang munafik. Ya saya sebutin aja udah, memang begitu keadaannya. Ya kita bukan nakut-nakutin, emang ada keterangannya ini. Hidup gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya mah begitu aja udah. Yang yuhibbuna dunya, waduh, yuhibbuna dunya, atau yukhayyirna dunya alal akhirah, lebih milih dunia daripada akhirat. Nah, ya ini yang model begini dilaknat sama malaikat, enggak didoain itu, masyaallah. Wakila likulli yaumin walalatin, wakila likulli yaumin walatin malakani. Bahkan ada satu kaul menerangkan setiap hari dan malam, siang dan malam itu ada 2 malaikat Allah utus. Walil yaumi malakani, 1 hari malah 2 malaikat, dan 1 malam 2 malaikat. Fatakunu mal malaikatu arbah, maka jumlahnya jadi 4. Malam diutus 2, kan tadi mah ngomongnya 10, ini mah 2. Ya, jadi 4 semuanya. Ya kibuna enda salatil asri wa salatis subuh. Nah, mereka ini saling bergiliran. Giliran shiftnya itu asar sama subuh. Lagi salat asar sama salat subuh itu gilirannya. Digilir. Shiftnya. Nah. Kemudian wa yu'arrikhani ma yaktubani min a'malil ibadi bil ayam, dan mereka itu mendokumentasikan amal-amal hamba. Jadi dokumentasikan. Jadi benar nanti malaikat jadi itu laporan setiap kelakuan kita itu nggak ada yang bisa kita pungkiri, kita ingkari. Kenapa? Karena emang ini ditanggalin bahasanya kalau kata kita mah. Ditanggalin. Ya Allah, dosa saya kapan nih? Nih tanggalnya.
lu tanggal segini nih. Bahkan ada dokumentasinya. Jadi asli catatannya itu valid gitu. Setiap kelakuan amal kita, mau yang kecil mau yang gede, valid semua. Karena malaikat itu tadi ditanggalin, bahasa kalau kata kita ditanggalin. Tuh, baik itu mabil ayam hariannya, ya. Kemudian wal jami atau dikalkulasikannya, dari pagi sampai. Jadi catatannya itu benar-benar apa bahasanya sempurna lah catatannya, nggak ada yang hilap satu juga tulisannya itu. Wal awam bahkan tahunannya juga. Tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian. Wal amakin bahkan tempatnya juga. Jadi valid. Jadi bahasanya kita nggak bisa ingkar lagi, udah asli. Iya ya, udah intinya kita ngaku aja semua itu, mah nggak ada yang bisa ngingkar. Bagaimana mau ingkar kita? Nggak bisa. Maka pamalakul hasanat. Ini ada lagi nanti kita sedikit yang mungkin buat berguna buat kita. Pamalakul hasanat, adapun malaikat pencatat kebaikan min hadil yamin. Dia ada di sebelah kanan. Malaikat-malaikat yang pencatat amal baik itu ada di sebelah kanan. Yang kita kenal dengan Raqib. Wa malakus sayiat, adapun malaikat pencatat keburukan min nahyatil lisan, itu ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri kita. Nah, kemudian fakatibul hasanat, dan malaikat yang kerjaannya tukang nulis, malaikat yang ditugaskan sama Allah tukang nulis kebaikan manusia, itu disebut Raqib, dan dia punya nama lain Aminun au Amirun. Disebut Aminun karena memang malaikat ini teramanat, terpercaya, ditugaskan Allah mencatat kebaikan. Jadi nggak dikorupsi, nggak dikorup. Kalau kita kan kalau bagian baik-baik mah dikorupsi, bener nggak? Kadang-kadang dilebih-lebihin, nggak catatan, nggak omongan, kita mah lebih semua. Ya, bener apa enggak? Ya, nyumbangnya ceban, tetap nyatetnya mah 100.000 begitu. Itu catatan dilebihin, belum omongan lagi dilebihin. Nggak ada komanya, nggak ada titiknya, karena ngomongannya dilebihin. Hal kebaikan aja kadang-kadang kita korupsi. Ya berarti kan kalau kebaikan itu korupsi, berarti kan ada niat yang janggal. Ya, ada niat yang janggal, berarti bukan karena Allah dong kalau begitu. Ya bisa jadi karena ada niat yang janggal. Bahkan kalau bisa mah kita diajarkan kebaikan itu jangan anggap kita nggak pernah ngelakuin, kosong. Itu metimbang tahajud terus hari aja, udah kagak. Kadang-kadang tahajud tuh dikit, status. Kita mau kebaikan semetet aja pakai statusin. Ya, tergantung niat juga. Kalau niatnya buat support orang berbuat baik, wah itu bagus. Kan tergantung hati kita mengerti. Ya mudah-mudahan yang pada status baik tujuannya buat daya tarik, bagus namanya, dakwah namanya. Tapi kalau tujuannya buat somse mah ya jangan. Ya, jangan itu mah, bahaya itu mah. Udah dikit nyuplok lagi ke neraka. Nah, jadi gitu. Kemudian nah ini ada masalah, bukan masalah ada ini mungkin luar biasa, sangat luar biasa sekali ini. Kelebihan umat Rasulullah salah satunya. Mana di sini kata, bukan mungkin secara khusus umat Rasulullah, mungkin secara umum semua umat kali. Wa idza fa'ala sayyi'ah, apabila ada hamba berbuat buruk, umpama apapun dia berbuat buruk, baik ucapannya atau perbuatannya atau hatinya sangka jelek, berarti kan dia dalam perbuatan dosa. Siapa entah tugas itu? Malaikat siapa sebelah kiri? Atid, golongan atid. Ya, maka qala malakul yisar, ntar malaikat yang kiri ini dia nggak bakal nyatet dulu laporan sama yang kanan. Bang, ini jauh jelek nih gimana? Nah, nanti jawaban sikap yang kanan gimana? Makanya yang kanan itu tadi namanya amirun, yang merintah. Jadi yang kiri itu nggak nyatetnya urusan dia, ntar yang mandatin.
laporan apa? Dia habis maksiat. Gimana nih? Dia ngomong yang malaikat kiri ke kanan. Kata malaikat kanan apa? Kata malaikat yang kanan kepada malaikat kiri kepada malaikat yang kanan, aktubu, apakah saya harus nulis? Bayakullahu. Lalu yang kanan ngomong, isbir, tenang dulu, tenang. Jangan tulis dulu. Ini kalau udah nulis efeknya nggak ada. Dia bisa dapet. Lu tenang dulu, jangan tulis dulu pokoknya. Emang begitu. Harinya ngeprank. Ini mah ngomong efek nggak ada. Ini mah alasan di dunianya maksudnya. Tapi emang jangan ditulis dulu. Gitu. Jangan ditulis dulu katanya. Kata malaikat yang kanan. Sebab dia ketuanya istilahnya. Isbir, tenang. Kata dia bilang saya mau nulis nih, dia buat maksiat nih. Kata malaikat yang kanan, isbir, tenang dulu. Wala taktub, jangan ente tulis dulu. Kenapa? La'allahu yastaghfiru. Siapa tahu ntar 2 menit ke depan dia istighfar. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau dalam hal keburukan umat Rasulullah itu rupanya ditunda dulu, nggak ditulis. Ini lagi habis ngintip, pengen dicatat nih malaikat nih, udah pengen nyatet. Gimana nih, gutus jangan. Tenang dulu, tenang. Istighfar, astagfirullah, tuh nggak jadi. Tuh kan gue bilang juga apa, gitu. Ini kata malaikat yang kanan, makanya punya pangkat al-amir. Yang merentah, artinya merentah sama yang kiri. Kan artinya punya pangkat yang sama masing-masing. Tapi rupanya ini punya pangkat amir. Jadi kayak aja ketuanya. Jadi kalau nanya, gimana nih saya tuh jangan? Tenang dulu, sabar dikit, gitu. La'allahu yastaghfiru, bisa jadi ntar dia istighfar nih. Entah apa sorenya, entah apa siangnya, entah apa malamnya, kan begitu. Enak enggak, Masya Allah? Ini luar biasa berarti nih ya. Oh ya tubuh, atau boleh jadi saja taubat. Makanya kita ada istilah begini, dikala ada kita melihat memandang orang ada perbuatan buruk, maka janganlah kau menghinakan orangnya. Jangan. Kenapa? Sebab bisa jadi dikit lagi dia taubat, dikit lagi Allah berikan kekuatan dia untuk menjadi orang yang terbaik, bahkan lebih baik dari kita. Fa in taba, bagaimana kalau dia istighfar dan kemudian dia taubat? Katabat hasanah. Jadi keburukannya jadi nggak jadi, yang dicatat kebaikannya. Yang kanan jadi yang nyatet, yang kiri nggak jadi. Ringan berat tugas kiri ya. Iya. Bahkan kalau udah dicatat, kalau dia berbuat baik, bahkan dihapus ini. Ya kan? Banyak kan dalil menerangkan, penghapuslah keburukan dengan kebaikan. Jadi hapusannya itu kebaikan. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, boleh jadi ntar jadi hapusan keburukan kita. Gitu. Nah ini mah belum dicatat. Bagaimana wa ilam yaktub? Bagaimana kalau umpama ditungguin, kagak tobat-tobat, ini tangan udah gatel, jepet saja nih. Kapan bisa nih? Kata malaikat, tenang. Kapan? Sampai kapan tenangnya nih? Oh, ba'da mudi sitisah, sampai 6 jam. 6 jam. Kalau setelah itu baru uktub, tulis. Plat merah. Checklist merah berarti. Arohana, tapi disuruh nulis juga sama yang kanan. Ada doa lagi, dia terucap dari doanya. Arohanallahu minhu, moga Allah menjadikan senang pada kami daripada seorang hamba ini. Padahal dia lagi maksiat, lagi dosa. Artinya dia berharap mudah-mudahan ada kesenangan yang saya lihat dari dia. Artinya perbuatan baik maksudnya. Wahada doa. Ini doa dari 2 malaikat ini. Jadi nulis keburukan tapi didoain. Ya Allah, mudah-mudahan ada pandangan luar biasa kalau saya, artinya siapa tahu mantarja megang tasbih, megang sajadah, intinya begitu dah, ngaji begitu. Lagi ngaji berarti ini malaikat lagi arohana nih, lagi merasa senang Allah perlihatkan manusia yang dia suka ngiring di sebelah kanan sebelah kiri disenengin sama Allah. Rupanya kalau kita berbuat baik itu yang senang bukan siapa-siapa juga, malaikat kanan kiri senang dua-duanya ini. Ya, alasannya kenapa mereka jadi senang? Wahadadu alaihi bil maut liyata'awal an musyadati adil maksiat. Bahkan si malaikat ini doanya gitu luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan kau istirahatkan kami dari ini si hamba. Ini doa kepada malaikat, kepada si hamba ini, si 2 malaikat ini. Doa alaihi bil maut, dengan kematian. Tadi yang disebut waj'al mautar hatal lana. Ada kan doa kayak gitu? Allahumma jal hayata ziyadatal lana fi kulli khair. Ya Allah,
jadikan hidup yang kau berikan kepadaku sebagai tambah-tambah kebaikanku, dan waja'al mauta, dan jadikanlah kematian bagi kami sebagai peristirahatan kami daripada perbuatan dosa. Itu maksud doa daripada ini. Rupanya doa itu asbabnya ini. Ya kan ada yang begitu kan, Allahumma ja'al hayatan lana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Gitu. Jadi jadikan hidupku ini yang masih kau berikan kepadaku untuk menjadi tambah-tambah amal baikku, dan kematianku jadikan itu sebagai peristirahatanku berbuat dosa kepadamu. Dosa apa? Doa paten itu, doa paten. Nah, ini dia sababnya. Kenapa coba? Li'annahu ma yata'diyani minhu bidzalik. Sebab kalau kita berbuat maksiat, ini dua malaikat ini merasa sakit. Tersakiti. Insyaallah. Jadi makanya di doanya seperti itu. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan lana min fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Hidupku yang masih kau berikan kepadaku ya Allah, jadikan hidupku ini setiap detiknya tambah-tambah kebaikanku, dan jadikanlah kematianku sebagai peristirahatanku dalam berbuat dosa kepadamu. Doanya begitu ya. Ada doanya, ada. Cari di Google, ada doa itu. Masyhur itu doanya. Itu benar masyhur itu doa. Doa itu masyhur, bukan doa ngarang, itu emang masyhur itu doa, sering dibaca. Kemudian wa fi ba'dil asar an kutibal mubaha an katabal mubaha alal qawli bihi likatibis sayyi'at wa ta'arrada sahaifa al amal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saban wa masan wa lam yuhammila an min amril abdi syai'an illa katabahu sawkana qaulan aw fi'lan aw azman. Jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi malaikat raqib atid ini yang kita tahu pencatat amal dan amal dan buruk, dosa dan ibadah. Tetapi hal yang masih muallaq, takdir yang muallaq, artinya masih ada pilihan. Lu mau ke kanan apa mau ke kiri. Itu yang jadi catatan. Adapun hal yang sudah mubrom, artinya yang sudah final takdir dari Allah, itu malaikat juga nggak bisa nyatet. Itu mah udah mubrom dari Allah Subhanahu wa taala. Yang udah dipastikan sama Allah. Nah, kalau yang belum dipastikan, nah malaikat itu bakal nyatet. Catat sama malaikat. Oh, baru tahu kita jadi sekarang ya. Rupanya yang catat itu yang mu'allaq. Yang mu'allaq gitu. Paham sampai sini ya? Nah, lalu apa kesimpulan dari semua ini? Kesimpulannya semakin kuat kita akan raqib dan atid ya, semakin kita kuat keimanan kita sama malaikat, terutama raqib dan atid, maka akan lebih menyadarkan kita dalam hal segala tingkah laku kita, baik dohir maupun batin. Kenapa? Biar kita pengen jalan, oh ada atid ya. Pengen ke kiri, ada atid. Pengen ke kanan, ada raqib. Jadi intinya apa? Akan semakin kita lebih kehati-hatian dalam berbuat. Kenapa? Sebab setiap tingkah laku kita itu semua ada yang ngeliatin, ada yang nyatetin. Iya, kita ini kadang-kadang berbuat sesuatu tanpa sadar, nggak ingat sama malaikat dua. Jadi adanya malaikat dua ini supaya mensadarkan kita untuk lebih kehati-hatian dalam hal perbuatan ataupun ucapan ataupun hati kita dalam melakukan apapun. Sehingga kalau kita semakin kuat keimanan kita tentang beriman kepada malaikat, kategori sinadara terutama raqib atid ini, dalam perbuatan kita akan selalu ada rem-remnya karena ingat sama malaikat gitu bahasanya.
Tapi tadi kelebihan ya. Jika ada perbuatan buruk, rupanya kita dikasih dipending nulisnya, di cancel. Tak dulu, tenang, tak dulu. Nih, istighfar nih. Astagfirullah, nggak jadi. Gitu kata malaikat yang kanan. Namanya Al-Amin, Al-Amir. Itu orang yang dipercaya, malaikat yang dipercaya juga malaikat yang merintah. Jadi tukang merintah yang kiri, nulis apa enggak nih, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.